Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Kita mulai daripada pengertian daripada sejarah. Ternyata bahwa sejarah itu kan bahasa Indonesia, itu diambil dari bahasa Arab, sajarotun. Jadi bahasa Arab itu sajarotun. Artinya apa sajarotun itu? Pohon atau keturunan. Jadi sejarah itu asal katanya dari bahasa Arab, sajarotun. Kalau bahasa Inggrisnya apa? History. History itu artinya masa lampau, ya, atau masa yang jauh sebelum kita, masa lampau umat manusia. Kalau bahasa Yunaninya historia, belajar. Kalau bahasa Jerman Gesil. Sesuatu yang telah terjadi. Itu pengertian sejarah secara bahasa. Kalau bahasa pengertian sejarah secara luas, secara umum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi mempelajari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa dahulu, masa lampau. Contoh, misalnya kita mempelajari asal usul manusia, ya kan? Nanti versinya berbeda, versi Islam dan versi yang lainnya, ya. Misalnya kalian, asal usul kalian dari mulai bayi sampai sekarang sudah duduk di SMK, ya, sekolah SMK, itu kan berarti kita berbicara masa lampau. Lalu dari mana kita mendapatkan sejarah itu? Asalnya dari mana? Sumbernya dari mana? Ya, sumbernya ada 3. Ada sumber lisan, ya. Sumber lisan berarti dari penuturan, dari perkataan seseorang. Contoh misalnya Abdurrahim itu minggu yang lalu main ke Cilodong. Ke Cilodong apa? Terus di Cilodong ketemu copet misalnya, ya. Hari ini dia cerita, wah, minggu yang lalu atau bulan yang lalu saya lagi main di Cilodong tuh, lagi asik-asik duduk di bis, ada copet yang bereaksi sama saya, dihantam itu copetnya, wah dia terkapar. Ini kan si Abdurrahim kan bercerita kan secara lisan. Nah, berarti sumber sejarahnya itu secara lisan. Yang kedua,
sumber sejarah yang tertulis. Yang tertulis berarti ada coretan-coretan, ada tulisan-tulisan yang ditinggalkan. Ya. Jadi misalnya lagi Bayu Aji, mana Bayu Aji? Ya. Bayu Aji ini dia menulis cerita dari mulai dia lahir sampai selesai SMP. Ketika saya lahir keluar dari perut ibu, saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya bisanya nangis. Kalau lapar nangis, kalau ngantuk nangis. Terus ya, setelah itu saya beberapa tahun kemudian masuk TK. Di TK saya juara. Saya pintar, bisa menghafal Al-Quran 2 juz. Udah gitu setelah selesai TK saya masuk SD. Di SD saya masuk kelas favorit. Nah, kan gitu. Cerita tuh ditulis tuh di bukunya. Ya. Terus setelah itu kan tahun-tahun lampau karena sekarang sudah SMK ya. Ketika dibaca itu baru catatan sejarah hidup dia, hidup si Aji. Berarti itu sumbernya secara tertulis. Lalu benda ya, atau artefak. Ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu, ya, misalnya Prambanan. Berarti ada sejarah Prambanan. Ada Borobudur. Berarti ada sejarah Borobudur. Nah, itu. Jadi sumber sejarah ada berapa? Ada 3. A. Sumber lisan, sumber tertulis, dan sumber benda. Nah, kalian bisa lihat di situ, ya, di slide. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan yang terlibat atau yang menyaksikan sejarah. Berarti yang bercerita itu bisa pelaku dan juga saksi. Jadi sumber lisan ada 2, pelaku sejarah dan saksi sejarah. Sumber tulisan, keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Nah, itu contohnya itu ada tulisan di batu, ya, atau tulisan di prasasti. Nah, ini sumber benda. Ya, ada Candi Prambanan, ada kampak, ya, ada kampak dari batu dan lain sebagainya. Lalu ruang lingkup sejarah. Tadi berbicara sejarah adalah sesuatu peristiwa masa lampau. Yes. Jadi sifatnya, ya, peristiwa tersebut unik. Contoh Fir'aun, unik nggak? Unik, manusia ngaku sebagai Tuhan, menolak kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Ya, unik. Penting. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 itu kan bagian daripada sejarah. Ya. Jadi unik, penting, dan yang ketiga abadi, bisa, ya, terus ditelusuri sampai anak cucu, cicit, dan seterusnya. Ya.
Jadi sejarah itu sebagai kisah, sejarah itu bisa disebut sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Gitu. Ini pengertian daripada sejarah, ya, dan juga sumbernya. Lalu kita akan masuk kepada konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang dan waktu dalam sejarah. Apa pengertian daripada berpikir kronologis? Kronologis berasal dari kata kronos yang berarti waktu, dan logos yang berarti ilmu. Kronologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang waktu. Ya, waktu peristiwa, waktu kejadian. Ya. Kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Ya. Kronologi atau tahapan-tahapan. Ya, kalian hidup ini kan tidak ujug-ujug, ya enggak? Ya. Bapak ibu kamu nikah dulu, ya kan? Setelah nikah, ibu kamu hamil. Setelah ibu kamu hamil, apa? Kamu lahir. Setelah lahir, ya, terus berjalan waktu kamu sekolah TK, sekolah SD, sekolah SMP, SMA, kuliah, kerja, nikah, punya anak, punya istri, punya anak, mati. Kan itu. Ya akhirnya kan kita mati. Jadi kronologi dalam sejarah merupakan urutan peristiwa sejarah yang terjadi. Peristiwa-peristiwa yang telah diklasifikasikan itu lalu disusun secara runut, ya, berdasarkan waktu kejadian berlangsung. Ya. Waktu kejadiannya, ya, ini kan berbicara tentang waktu. Ya, misalnya hari Senin ngapain, hari Selasa apa, hari Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, Ahad, terus. Jadi runut. Ini konsep berpikir kronologis. Lalu konsep berpikir diakronis. Diakronis artinya mempelajari sejarah secara kurun waktu yang berurutan. Diakronis bersifat memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Sejarah mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan satu peristiwa tertentu dengan tempat tertentu dari waktu A sampai waktu Z. Nah, contohnya tuh contoh konsep kronologis dan diakronis. Nah, ini ya, kalian bisa tuh baca kronologis. Kelihatan? Contoh lagi konsep kronologis dan diakronis. Peristiwa kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Pertama, menyerahnya Jepang akibat dari pemboman di kota Hiroshima dan Nagasaki. Terus, golongan pemuda mendengar bahwa Jepang menyerah. Setelah itu, golongan pemuda memaksa golongan tua untuk merdeka. Lalu ada peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok.
Setelah terjadi penculikan itu, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memerdekakan diri dari penjajahan Jepang. Ini konsep kronologis dan diakronis. Runut. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Konsep sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah pada kurun waktu tertentu dan khas ilmu sosial. Cara berpikir sinkronik adalah melebar dalam ruang serta mementingkan struktur dalam satu peristiwa. Contoh, tragedi G30 SPKI. Tahu G30 SPKI? Tahu? Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Nah, ini partai biadab ini ya. Banyak menyembelih, menyiksa para kiai ya, umat Islam. Contohnya tragedi G30 SPKI terjadi pada tanggal 1 Oktober. Pada saat itu terjadi penculikan dan pembunuhan 7 jenderal tentara dan beberapa orang lainnya. Soeharto pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara dan menyelamatkan Soekarno. Soeharto berhasil menuju istana Presiden di Bogor. Soeharto bersama pasukan yang ia pimpin berhasil mengambil kontrol semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh pelaku G30 SPKI. Nah, ini konsep sinkronik. Nah, lihat diagramnya, perbedaan konsep diakronik dan sinkronik.